Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku lu nggak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia dengan NIM 4152 30131. Perkenalkan, nama saya Rehan Saputra dengan NIM 415230 165. Di sini kami akan membahas tentang P3, yaitu ide generatif AI. Apa yang akan kita bahas nanti? Mengenai proyek-proyek generatif AI. Ya. Re, apa kabar? Baik nih Mel, kenapa nih? Gue tuh sebenarnya mikir ya, Re, kan kita kan udah ngerjain generatif AI nih. Terus gue mikir kalau misalkan kita nggak buat apa-apa gitu dari generatif AI, kayak cuma juga nggak sih? Kata Iya lu, sih. lu ada ide nggak buat apa gitu di generatif AI? Apa ya, menurut gue sih sebagai mahasiswa gue ada kepikiran buat bikin kayak chatbot gitu Mel, kayak ngejawab pertanyaan akademis gitu. Di website SIA kita naruhnya chatbotnya. Wih, ide bagus tuh, boleh juga Re. Kita juga kan banyak keluhan nih, apa aja sih yang jadi pertanyaan kita, kayak misalkan kapan jadwal UAS, terus habis itu RPS-nya apa aja, terus juga ya semacam kayak kapan sih sidang, bla 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 gitu kan. Nah, kita juga males nggak sih kalau misalkan kita bolak-balik TU, bolak-balik kampus, kan enak kalau ada chatbot, kita bisa nanya kapan aja, ya nggak sih? Nah iya bener tuh Mel, kayak gitu. Nah, tapi gue penasaran deh, gimana ya konsep cara buat AI itu kayak gimana sebenarnya gitu. Benar, dari dokumen-dokumen asli dari TU gitu, kayak SOP akademik, terus kalender akademik. Jadi chatbotnya tuh dilatih pakai dokumen-dokumen itu. Oh, jadi based on dokumen ya, nggak asal jawab gitu ya kalau AI? Nah, iya, jadi kalau kita ngasih pertanyaan, chatbotnya tuh bakal nyari jawaban dari dokumen-dokumen itu. Kalau dari pengetahuan umum doang, chatbotnya tuh bisa aja halusinasi atau ngasih jawaban yang nggak sesuai sama dokumen-dokumen kampus. Nah, itu kenapa bisa jadi tantangan buat kita? Nah, soalnya susah di grounding datasetnya Mel, kayak ribet. Apalagi kan dokumen-dokumen dari TU tuh beda-beda ya tipe-tipe jenis-jenisnya. Jadi kita harus samain dulu satu jenis. Kalau udah sama jadi satu jenis, baru deh bisa kita buat. Oh, tapi gue masih bingung deh. Coba dong lu jelasin lebih detail lagi kayak gimana itu tentang akurasinya. Terus habis itu kenapa ini bisa terjadi gitu. Jadi tuh chatbotnya tuh kayak dikasih dokumen-dokumen dari kampus. Nanti tuh informasi dari kampus ini dipecah belah. Jadi chatbotnya ini kayak baca buku dulu sebelum ngejawab. Bukannya asal langsung ngejawab pertanyaan dari mahasiswa doang. Oh, oke. Terus untuk tantangan kedua, gue mikir deh, buat privasi data itu gimana, Han? Privasi data ya. Jadi yang ditakutin tuh kayak mahasiswa nanya mengenai informasi dari mahasiswa lain. Jadi kayaknya menurut gua kita bikin batasan deh, kayak kalau pertanyaan dari mahasiswa itu agak privasi atau menyangkut informasi pribadi, kita buat autentikasi dulu. Jadi mahasiswa itu harus login dulu. Oh, tapi serem juga sih kalau misalkan sampai kejadian kayak gitu ya. Bisa jadi masalah privasi itu bakal jadi besar gitu nantinya buat di univ kita, ya nggak sih? Ya benar, makanya kita harus bikin autentikasi dulu buat mahasiswa-mahasiswanya yang nanya sama pertanyaan kayak gitu. Menurut lu gimana cara ngatasinnya? Menurut gue harus ada lapisan autentikasi dulu sih sebelum memulai. Kayak misalkan chatbot itu harus ngasih tahu dulu nih, ini itu mahasiswa beneran apa enggak. Kalau bisa itu harus ada verifikasi 2 langkah. Kayak misalkan kita itu harus login dulu sebagai mahasiswa. Terus habis itu kalau misalkan benar mahasiswa, baru deh data-data kita boleh dicari sesuai sama apa yang kita mau gitu. Tapi kalau misalkan buat pertanyaan umum mah bebas-bebas aja nggak sih? Nggak harus ada login 2 kali. Jadi kayak dipisahin jadi 2 jenis macam pertanyaan gitu ya. Yang satu publik, yang satu privacy. Nah, iya beneran kayak gitu. Nah, terus habis itu jadi kayak semacam level publik sama level personal gitu loh. Dibagi 2 gitu. Itu bener sih, bagus juga dari sisi keamanannya kalau kayak gitu. Nah, terus nih ya,
Yang ketiga, gue kepikiran banget kalau misalkan soal scope creep. Kan mahasiswa kan pasti aja nih ada yang nanya di luar topik gitu. Kayak misalkan curhat masalah pribadi lah. Terus habis itu juga nanya-nanya soal hal yang gak nyambung atau ya nggak berkaitan sama sekali sama kampusnya nggak sih? Nah, bener tuh. Jadi chatbotnya kayak keluar jalur gitu, nggak sesuai sama tujuan aslinya. Iya, bener banget kan. Apalagi kalau misalkan chatbot itu ngerespon semua jenis pertanyaan. Kayak bisa aja malah jadi sasaran, bisa aja malah jadi kayak saran, apa ya, saran yang salah gitu atau saran yang kurang tepat. Malahan kayak di luar kapasitas chatbotnya gitu loh. Nah, itu bahaya sih. Iya, kayak masalahnya kayak gini deh, kayak misalkan mahasiswa itu nanya soal masalah mental. coba lu bayangin chatbot kampus nanya masalah mental gitu. Gue di sini nggak yang gimana sih soal masalah mental, tapi kayak itu tuh udah di luar jangkauan gak sih guys, gitu masalahnya. Itu bahaya sih. Nah, itu ada solusinya gimana menurut lo? Menurut gue sih kita harus kasih semacam kayak guardrail gitu misalkan ya, atau batasan topik gitu. Jadi kalau ada topik-topik atau pertanyaan-pertanyaan yang di luar nalar atau di luar cakupan akademik chatbot gitu, itu tuh chatbotnya masih bisa jawab sendiri tapi diarahin ke sumber yang tepat. Kayak misalkan kayak masalah tentang pembayaran, terus habis itu akan diarahkan ke BAK gitu. Terus habis itu masalah-masalah lain kayak misalkan prodi bisa diarahkan ke prodi-prodi yang tepat gitu nggak sih? Jadi kayak diarahin ke layanan konseling kampus gitu loh kalau soal-soal kayak gitu personal gitu ya. Berarti chatbotnya ini cuma fokus ke asisten akademik kita aja ya, jadi nggak bisa ngejawabin pertanyaan umum gitu kayak chatbot lain. Nah iya, tapi kan kita kan tetap aman kan sama prosedur awalnya kayak gimana. Oke, jadi kalau kita rangkum dari pembahasan kita tadi nih, ide proyek kita tuh bikin chatbot berbasis generatif AI buat keperluan akademis kampus kita. Iya, dengan 3 tantangan utama itu kayak yang kita bahas tadi, kayak misalkan akurasi jawaban, terus habis itu privacy data mahasiswa, terus juga kayak scope creep yang pertanyaan di luar topik gitu loh. Bagus sih ini proyeknya, cukup realistis juga buat kita terapin di kampus kita nih, yang nggak yang susah-susah banget juga sih. Iya kan, dan menurut gue proyek ini tuh cukup realistis banget buat diterapin di kampus sendiri dan nggak terlalu muluk-muluk gimana gitu. Iya nggak sih? Setuju banget sih. Buat apa ya, kalau kita bikin proyek ini juga mungkin bisa ngebantu buat mahasiswanya sama orang-orang TU-nya juga. Iya benar banget. Tapi thank you banget ya kita jadi brainstorming kayak gini dan membahas topik-topik Gen AI kayak gini. Gue suka banget deh kalau misalkan kita ngebahas membuat proyek dan ide-ide yang di luar nalar kayak gini. Siapa tahu kan bisa jadi kenyataan ya nggak sih? Bener tuh Mel, siapa tahu kita bisa beneran bikin dan realisasiin ide ini. Gitu guys.